Firda dan Bayu berjalan beriringan memasuki halaman rumah yang luas. Satu rumah yang dulu Firda sebut sebagai rumah, tapi sekarang hanya sebuah kenangan. Mereka tiba di Bandung kemarin. Firda menginap di rumah salah satu teman SMA-nya, sedang Bayu menginap di rumah pamannya. Mereka menginap di tempat terpisah untuk menghindari fitnah. Paman Dadang seorang yang religius. Tentu dia tak setuju jika Bayu dan Firda menginap di satu tempat, yaitu di rumah Paman Dadang, meski tidak satu kamar. Semua itu untuk kebaikan Bayu dan Firda sendiri agar terhindar dari omongan negatif para tetangga. Hari ini dua sejoli itu berencana menemui kedua orang tua Firda dan meminta restu untuk pernikahan mereka. Mereka memutuskan untuk menikah secepatnya. Setelah bayi itu lahir, mereka akan menikah ulang. Untuk kepraktisan dan menghemat waktu, Bayu dan Firda akan menikah di Bandung, di tempat asal Firda sesuai KTP Firda. Bayu sudah mendapatkan surat numpang nikah dari KUA di Purwokerto. Selanjutnya, surat itu akan ia tunjukkan di KUA Bandung. Ia bersyukur Reiga turut membantu mengurus segala sesuatu, termasuk menyiapkan surat-surat dari RT atau RW, kelurahan, kartu keluarga yang Reiga minta dari ibunya. Bayu bahkan sempat berbincang dengan ibunya di telepon, memohon restu. Dia tak berani datang ke rumah karena sang ayah sudah tak mau lagi menerimanya. Reiga belum mengetahui bahwa Bayu bukanlah kakak kandungnya. Reiga mengira hubungan Bayu dan ayahnya memburuk karena sang ayah tidak memberinya restu. Bayu sendiri belum siap untuk menyampaikan fakta pahit ini pada Reiga. Firda juga punya misi lain. Ia ingin mengurus surat pindah karena ia memutuskan untuk pindah ke Purwokerto dan menjadi warga Purwokerto, mengikuti Bayu. Sekarang ini keduanya dihadapkan dengan situasi yang begitu menegangkan dan mendebarkan. Bayu gugup membayangkan reaksi orang tua Firda. Firda takut dan cemas, papanya akan kembali marah dan mengusirnya. Namun mereka sudah membulatkan tekad untuk menemui orang tua Firda apapun sebutannya nanti. Firda memencet bel. Hatinya dagdikduk tak karuan. Bayu merasakan hal yang sama. Ia gugup dan cemas. Ia takut kehadirannya dan Firda akan ditolak orang tua Firda. Seseorang membuka pintu. Wanita parubaya itu terkejut dan bahkan sempat menganga sekian detik sebelum akhirnya memekik senang. "Non Firda, ayo masuk non." Wanita yang sudah mengasuh Firda sejak kecil itu tersenyum sumringah dan menggandeng tangan Firda. Firda mengulas senyum ramah. "Bibi baik-baik saja kan?" "Alhamdulillah baik non. Non Firda baik juga kan?" "Alhamdulillah Bi." "Duduk dulu ya non. Mas juga silakan duduk. Saya panggilkan bapak ibu dulu." Firda dan Bayu duduk bersebelahan. Firda mengedarkan pandangan ke sekeliling. Tidak banyak yang berubah dari ruangan ini. Namun ada satu hal yang membuat perasaannya hancur. Patah berkeping-keping. Foto keluarga yang tergantung di dinding itu sudah tak ada lagi sosoknya. Sejenak ia bertanya, apa papanya sudah begitu tega mencoret namanya dari keluarga? Seorang wanita berjilbab keluar dengan wajah berbinar. Ia tersenyum menatap putrinya disertai titik air mata yang jatuh begitu saja. "Firda, Mama." Kedua perempuan itu berpelukan dengan isak tangis yang meluber, membasahi pipi. Sesenggukan tangis itu membungkam keduanya dalam derai tangis tiada henti. Kerinduan yang sudah lama menggunung terobati hari ini juga. "Gimana kabar kamu, Nak?" Dina menangkuk kedua pipi Firda sembari menatapnya menelisik. Ia mengamati putrinya dari atas ke bawah, seakan tengah menilai bahwa anaknya baik-baik saja. "Alhamdulillah baik, Ma. Mama apa kabar?" Firda menyeka air mata yang terus mengalir. "Alhamdulillah, Mama juga baik." Mata Dina menurun ke perut putrinya yang sudah terlihat buncit. Ia mengelus perut itu dan tersenyum. "Kandunganmu baik-baik saja kan sayang?" Suara Dina terdengar parau. Tiba-tiba rasa haru menyeruak. Ada bahagia karena menyadari bahwa ia akan memiliki seorang cucu. Namun ada juga rasa sedih jika teringat anak itu hasil perzinahan kedua orang tuanya.
Dia semakin bersedih saat teringat bahwa suaminya tak mau mengakui bayi itu, dan bahkan sudah menolak Firda. Dia memang telah berpengalaman memeriksa banyak perempuan hamil, tapi menyentuh perut Putri sendiri tentu rasanya begitu berbeda. Putri yang dulu ia angkat sebagai anak saat usianya baru 40 hari, seorang putri yang begitu lucu, menyukai es krim, dan mengatakan bahwa rasa sayangnya terhadap orang tuanya sebesar bumi dan seluruh isinya, kini menjelma menjadi perempuan dewasa yang tengah mengandung. Ada nyawa dalam rahimnya. Firda mengangguk pelan. Dina beralih menatap sosok pria di belakang putrinya. Pria inikah yang menanamkan benih di rahim putrinya? Ia menatap tajam ke arah Bayu. Bayu mengangguk dan menjabat tangan calon ibu mertuanya dengan sopan. Dia Mas Bayu, mah. Ayah dari anak di kandungan Firda, ucap Firda. Dina hanya mampu tersenyum tipis. Ia tak tahu harus bereaksi seperti apa. Laki-laki ini yang menghamili putrinya, yang menghancurkan masa depan putrinya. Tapi ia juga tahu bahwa kesalahan itu bukan semata salah Bayu. Firda pun ikut bersalah. Secara fisik, Bayu memang tampan dengan tubuh yang proporsional. Ia tak merasa heran jika Firda jatuh cinta pada laki-laki itu. Derap langkah Irwan mengagetkan Dina. Lebih-lebih Firda dan Bayu. Menatap tampang gaharnya sudah membuat nyali mereka menciut. Firda menjabat tangan Irwan dan menciumnya. Irwan membalasnya datar, bahkan ia tak mau menatap Firda. Ketika Bayu hendak menjabat tangannya, Irwan tak menyambutnya. Hal ini sangat menyakitkan untuk Bayu. Namun dia mencoba memaklumi sikap Irwan yang begitu ketus. Ia berpikir, Irwan pasti memandangnya begitu rendah karena telah merusak anak perempuannya. Atmosfer terasa sedemikian canggung. Peluh mengucur dari dahi Bayu. Mohon maaf Tante dan Om, kalau kedatangan kami mengganggu. Kami hanya ingin meminta restu untuk pernikahan kami. Rencananya kami akan menikah di Bandung. Jika Tante dan Om berkenan datang, saya tidak akan datang dan tidak akan merestui. Irwan memotong perkataan Bayu. Ekspresi wajahnya terlihat dingin. Bayu dan Firda saling berpandangan. "Pa, restuilah mereka. Doa orang tua akan memperingan langkah mereka." Dina mengelus lengan suaminya. "Papa sudah terlanjur kecewa. Papa merasa ditusuk. Dibalas dengan air tuba. Kita sudah membesarkan anak ini. Segala kita berikan. Tapi apa balasannya? Dia bikin malu keluarga." Irwan bicara tegas. Dia masih enggan menatap Firda. Firda tertunduk. Dia tahu hati papanya begitu keras untuk membuka pintu maaf. Papa mempertimbangkan untuk menerima Firda kembali. Tapi ada syaratnya. Saat inilah, Irwan baru sudi memandang putri angkatnya. Firda mengangkat wajahnya. Ada secerca asa menyelinap. "Saat nanti kamu melahirkan, titipkan bayi itu di panti asuhan, lalu menikahlah dengan rekan bisnis Papa." Lanjut Irwan masih dengan tampang dingin dan gaharnya. Bayu dan Firda syok mendengar penuturan Irwan. Bisa diterima kembali menjadi bagian dari keluarganya adalah salah satu impian terbesar Firda. Namun jika harus ditukar dengan bayi dan cintanya, rasanya ia tak akan sanggup. "Maaf, Pak. Firda nggak bisa. Firda nggak bisa menyerahkan anak ini ke panti asuhan. Firda juga nggak bisa menikah dengan rekan bisnis Papa. Firda akan menikah dengan Mas Bayu dan membesarkan anak ini bersama-sama." Firda tercekat. Ia tak berani menatap papanya. "Papa pikir kamu gak akan mengecewakan Papa kedua kali setelah apa yang kamu lakukan dengan pacar kamu. Kamu sudah mencemarkan nama Papa, dan sekarang kamu kembali mencoreng muka Papa. Apa yang kamu harapkan dari laki-laki ini?" Tatapan Irwan beralih melirik Bayu. Ia tatap laki-laki yang menghamili putrinya dengan penuh kebencian. "Kamu sudah menghancurkan masa depan Firda. Sekarang kamu ingin menikahinya. Kamu pikir dengan kamu menikahinya, aib keluarga saya bakal terselamatkan? Lagi pula apa pekerjaanmu? Apa kamu bisa memberi penghidupan yang layak untuk Firda?"
Irwan meninggikan suaranya. Bayu tergugu. Jika dulu dia masih mengelola restoran dan villa, mungkin dia bisa lebih percaya diri dan meyakinkan calon ayah mertuanya. Dia sudah melamar pekerjaan, tapi belum ada satupun panggilan yang datang. Untuk wirausaha pun dia perlu tambahan modal. Sambil menunggu panggilan kerja dan untuk mengumpulkan tambahan modal, Bayu bekerja menjadi driver ojek online. "Saya driver ojek online," balas Bayu. Irwan menganga. "Dengan pekerjaan kamu ini, kamu mau menghidupin Firda dan bayinya. Penghasilan kamu berapa?" Irwan menajamkan matanya. Bibir Bayu terkatup. Rasanya untuk menjawab saja begitu keluh. "Pikirkan masa depanmu, Firda. Kamu akan bahagia dan hidup berkecukupan jika menikah dengan Bintar. Dia memang duda dengan 2 anak, tapi dia jauh lebih bertanggung jawab dibanding laki-laki pilihan kamu," gertak Irwan. Firda terseduh. Dia tak akan bisa menerima tawaran papanya.